lagu Indonesia Raya, Himne Taifa, dan Jalal Waton. Kau di Indonesia apa gue? Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya kuku dan makam, dan aku baktikan agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi Yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia miladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku,
Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Yuk dimulai. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, sambutan. Apa? Kepada Kak Al Ambil. Imron dipersilahkan. Dipla. Alamatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad Alamatnya wa ala alihi dipanggil. la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya. Yang kami hormati Kepala Dipanggil. Satuan Komunitas Lain, Pemuka Ma'arif NU tingkat cabang Banyumas, beliau Kak Musmolim PDI. Yang kami hormati segenap pengurus Sako Ma'arif NU Banyumas, hadir di tengah-tengah kita ada Kak Jawan. Yang kami hormati segenap pembina dari Pangkalan, baik SMK, MA maupun SMA Ma'arif di wilayah Kabupaten Banyumas yang hadir di meeting kali ini. Tak lupa segenap Dewan Sakoma cabang Banyumas yang sudah memfasilitasi acara pada siang hari ini yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir lewat Zoom meeting guna melaksanakan temu teknis atau technical meeting Lomba Teknologi Tepat Guna Pramuka Penegak Ma'arif NU tingkat cabang Banyumas tahun 2024 tanpa ada halangan suatu apapun. Walaupun untuk peserta sepertinya belum maksimal ya, baru beberapa, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama siang ini mendiskusikan hal-hal teknis terkait dengan lomba TTG. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Kakak-kakak dan juga adik-adik yang berbahagia, yang pertama kami dari jajaran pengurus Sako Ma'arif NU cabang Banyumas mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan kakak-kakak semuanya hadir di siang hari ini untuk melaksanakan temu teknis. Yang selanjutnya, bahwa gerakan Pramuka Sako Ma'arif NU Banyumas terus menggeliat sesuai dengan tema kita kegiatan TTG ini, geliat, jenius, peduli, aktif, dan terampil. Ini tidak lain tidak bukan dalam rangka untuk tentunya mengembangkan, meningkatkan, dan juga mempromosikan gerakan Pramuka Ma'arif NU. Yang kita tahu di Banyumas sudah luar biasa dengan berbagai prestasinya. Kemarin kita baru saja mengikuti pelantikan Pramuka Garuda tingkat Kecamatan Banyumas, yang mana untuk tingkat jaga dan juga penggalang, alhamdulillah sangat antusias, sangat banyak untuk pesertanya. Akan tetapi untuk penegak memang masih sangat-sangat minim. Maka dari itu kami harapkan semuanya untuk bisa menyiapkan pramuka penegak di pangkalan masing-masing, terutama ini para kakak pembina, bisa mendorong, memotivasi peserta didiknya supaya lebih termotivasi lagi di Pramuka Garuda. Selanjutnya terkait dengan kegiatan pada siang hari ini akan dijelaskan secara rinci teknis kegiatan nanti oleh Dewan Sako Ma'arif. Adapun untuk pelaksanaan lomba ini tentu dengan dasar bahwasanya kita perlu ada evaluasi. Lomba itu adalah wadah wahana untuk kita evaluasi dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing pangkalan. Kemudian kita show off di Sakoma seperti apa hasil dari kegiatan-kegiatan itu. Nah, maka kita mengambil
salah satu mata lomba yang sebenarnya sering kita ikuti di perkemahan-perkemahan. Ada mata lomba yang cukup familiar, yaitu lomba teknologi tepat guna. Harapan kami, kegiatan ini benar-benar bisa menghasilkan, bisa tercipta teknologi yang orisinil. Kita tahu bahwa ketika kita akan menghadapi lomba-lomba seperti ini, tentu kita harus banyak referensi dari berbagai media. Nah, ini harapannya semoga ini ada yang betul-betul orisinil karya dari adik-adik kita semuanya. Jadi boleh-boleh saja nanti dalam mencari ide, lihat di media, saya rasa sudah sangat banyak, akan tetapi poin yang juga menjadi kriteria penilaian adalah keaslian. Maka kami harapkan ada karya-karya yang selain orisinil juga nanti efisien, ramah lingkungan, kemudian juga mudah diterapkan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Artinya nanti bisa betul-betul bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Bukan hanya nanti sebatas selesai di lomba, kemudian bubar begitu saja. Tapi setelah kita ciptakan, itu memang betul-betul mampu diterapkan secara konkret di masyarakat. Kemudian untuk peserta kegiatan kami harapkan untuk bisa ditingkatkan lagi. Monggo Bapak Ibu, kakak-kakak pembina dan juga adik-adik bisa share, bisa berbagi informasi kepada pangkalan lain di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU supaya segera untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan kali ini. Karena untuk SMK, MA, dan juga SMA ini memang jumlahnya tidak sebanyak tingkatan-tingkatan di bawahnya, SMP, MTS, SDMI. Jadi ini perlu effort yang lebih bagaimana caranya untuk menjaring peserta yang maksimal. Tentu dengan jaringan dari Dewan Sako ini juga saya rasa dari berbagai unsur sekolah ini bisa merangkul para peserta di sekolah-sekolah. Kemudian tujuan kegiatan ini adalah untuk melatih dan juga meningkatkan kecerdasan, kemudian kesehatan jasmani, rohani, keterampilan, kecakapan, kepemimpinan, dan juga kreativitas. Karena ini membuat, menciptakan, create Kak Ali, mohon izin, berorganisasi suaranya kurang bersama. keras, Kurang keras. Ya, ya. Kurang dekat apa ya, Mas? Ya, tapi masih terdengar ya. terdengar. Siap, siap. Terima kasih. Jadi tujuannya saya rasa sudah sangat-sangat luar biasa. Dan lomba akan kita laksanakan di Sabtu 30 November 2024. Masih ada waktu yang lumayan longgar untuk persiapan-persiapan dan tadi untuk menggalang peserta sebanyak-banyaknya. Kemudian kegiatan nanti akan dilaksanakan di kantor LP Ma'arif NU PTNU Kabupaten Banyumas dan juga kampus UNU Purwokerto. Selanjutnya untuk rangkaian kegiatan, nanti yang pertama akan diadakan atau diselenggarakan upacara pembukaan, kemudian ada bakti gugus depan yang nanti bertempat di kampus UNU Purwokerto dan juga acara inti yaitu lomba teknologi tepat guna. Itu sedikit gambaran terkait kegiatan lomba PTG dan juga tentu ini bukan hanya aktivitas fisik keterampilan tapi juga nanti ada tahapan untuk presentasi. Maka ketika sudah menciptakan karya yang baik, karya yang bagus, maka juga diimbangi dengan penyampaian dan presentasi yang bagus pula. Supaya tujuan dari teknologi tepat guna ini benar-benar bisa disampaikan dengan baik. Itu dari kami. Selamat berdiskusi, selamat berkegiatan. Kami akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti kepada panitia dipersilahkan untuk menjelaskan terkait lomba teknologi tepat guna.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kakak-kakak semua. Baik, izin ya untuk Kak Ali, Kak Denny untuk menyampaikan eh, terkait kegiatan nanti TTG Pramuka Pendengar Maret NU tingkat cabang Banyumas tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 30 November. Baik, di sini saya Kak Dimas Sakti sebagai pembawa sebagai pemateri terkait pembahasan technical meeting pada sore hari ini. Baik, walaupun belum peserta belum banyak, namun dibuatnya video technical meeting ini atau dilaksanakannya technical meeting ini untuk nantinya bisa menjadi himbauan atau sebagai acuan terkait kegiatan nanti ke depannya. Jadi untuk peserta-peserta yang nantinya baru mau bergabung atau baru mau mendaftar dan tidak mengikuti technical meeting diharapkan bisa melihat video technical meeting hari ini seperti itu. Baik, untuk kakak semua yang sudah hadir, izinkan saya untuk menyampaikan terkait TTG. Baik. Untuk pelaksanaan nanti di Sabtu tanggal 30 November 2024 waktunya jam 8 sampai selesai tempatnya kantor LP Marif NU PCNU Kabupaten Banyumas dan kampus UNU pakaian seragam pramuka lengkap. Kemudian ini penduduk teknisnya. Ya, pendahuluan teknologi tepat guna merupakan alternatif teknologi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu masyarakat dan komunitas dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam dan kondisi lokal. Gerakan Pramuka merupakan satu-satunya badan atau organisasi yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan panduan nasional di Indonesia. Eh, Maka dari itu, kami SAKO sebagai salah satu sarana pengembangan bagi anggota pramuka penegak di lingkungan gugus depan berpangkalan SMA, SMK, MA, Marif NU di Banyumas eh, dengan melibatkan mereka pada sebuah kegiatan bersama yang menarik, mendidik, menantang, dan melatih jasmani dan rohani. Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan keterampilan, kecakapan, dan kepemimpinan bagi pramuka penegak pada Gerakan Pramuka Satuan Komunitas Pramuka Marif NU tingkat cabang Banyumas akan menjalankan kegiatan lomba berteknologi tepat guna atau LTTG Pramuka Penegak Marif NU tahun 2024 sebagai wadah kebersamaan, persaudaraan, dan kompetisi untuk melatih, meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keterampilan anggota pramuka penegak di lingkungan gugus depan yang berpangkalan di SMA, SMK, MA, Maarif NU di Banyumas. Nama kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna Pramuka Pandeglang Maarif NU tahun 2024 Satuan Komunitas Pramuka Maarif NU tingkat cabang Banyumas. Dasar kegiatannya seperti berikut. Kemudian ada tema dan waktu kegiatan. Tema kegiatan ini adalah geliat, jenius, peduli, aktif, dan terampil. Moto kegiatan ini Satya Kuku Dharmakan dan Aku Kubaktikan. Tujuan kegiatan untuk melatih meningkatkan kecerdasan, kesehatan jasmani dan rohani, keterampilan, dan kepemimpinan pramuka penegak. Adapun pelaksanaannya saya sudah sampaikan yaitu nanti saat 30 November hari Sabtu 2024 waktunya pukul 8 sampai selesai tempatnya di kantor LP Marif Endo PCNU Banyumas dan kampus UNU Purwokerto. Kemudian ada beberapa kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan, yaitu pasti saat hari hanya nanti ada upacara pembukaan dan penutupan. Upacara pembukaan itu nanti dimulai dari pukul setengah 9 sampai jam 9. Untuk penutupan itu dari setengah 4 sampai jam 4. Kemudian tepatnya di Joglo Kampus UNU Purwokerto. Keterangan pembina upacara Kakak Ketua Mabi Sako Marif NU Banyumas. Kemudian ada bakti gugus depan tujuannya sebagai simbolis memberikan bantuan kemudian kepada sesama. Kemudian waktunya dari setengah 9 sampai jam 9 tempatnya di Joglo Kampus UNU Purwokerto. Kemudian ke lomba. Lombanya untuk kegiatan ini hanya satu yaitu LTTG, jadi diharap diperhatikan, dibaca seksama. Dan jika ada pertanyaan, jika yang mengikuti technical meeting bisa disampaikan langsung nanti. Jika yang baru untuk mau mendaftar atau baru mendaftar bisa tanya ke nomor kontak yang sudah tersedia di eh, surat atau eh, surat atau
yang tersedia pada surat edarannya seperti itu. Nah, untuk kegiatannya, untuk lombanya berikut penjelasannya. Pertama, tujuannya itu untuk mengeluarkan penggunaan teknologi alternatif di lingkungan. Waktunya pukul 9 WIB sampai selesai. Tempat Joglo Kampus Unu Prokerto, pesertanya 2 orang per pangkalan. Ya, saya ulangi, pesertanya 2 orang per pangkalan. Ketentuan teknisnya, yang pertama, peserta mengirimkan karya TTG orisinal dari hasil karya mandiri atau kelompok. Karya TTG dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan berbasis kearifan lokal. Kemudian, prinsip TTG diantaranya efisien, biaya rendah, ramah lingkungan, mudah diterapkan, terukur, dan berdampak bagi masyarakat. Kemudian mengandung alat dan bahan terjangkau, murah, terdapat unsur 3R, reuse, recycle, yaitu konsep kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Kemudian ada karya TTG, dituangkan dalam deskripsi makalah atau paper yang meliputi cover, pendahuluan, tujuan, manfaat, alat dan bahan, proses pembuatan, dampak keunggulan dan kelemahan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kemudian makalah paper disusun 5 sampai 7 halaman, kertasnya A4, jarak atas 4 kanan, 3 kiri, 4 bawah, oh, atas 4 kanan 3 kiri 4 bawah 3 spasi 1,5 dan dijilid dengan cover transparan secara rapi. Kemudian hard file fisik makalah diserahkan pada saat registrasi lomba dan soft file PDF dikirimkan melalui link pendaftaran. Kemudian peserta mendemonstrasikan langsung alat, bahan, dan atau rakitan TTG yang sudah dipersiapkan dari pangkalan dan diperkenankan membuat PowerPoint secukupnya. Peserta diberi waktu 3 menit untuk menyiapkan alat, bahan, atau rakitan TTG sebelum presentasi. Kemudian, peserta melakukan presentasi dengan alokasi waktu 10 menit, yaitu 5 menit presentasi, 5 menit diskusi, dan tanya jawab. Kemudian kriteria penilaian meliputi orisinalitas ide atau ide yang digunakan, dampak, proporsional, terukur, makalah, kemudian presentasi atau demonstrasinya. Kemudian yang makalah pengiriman makalah PDF karya TTG paling lambat hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat dengan contoh nama file seperti berikut. Ya, diperhatikan. Jadi ketika melihat juknis, saya mohon untuk baca dengan teliti seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pola mekanisme pembinaan pramuka penegak SK Kuarnas nomor 176 tahun 2023. Tujuannya untuk memberikan wawasan tentang pembinaan penegak. Waktunya pukul 2 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Joglo Kamus Gunung Prokerto. Seperti itu. Kemudian untuk peserta kegiatan ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap pangkalan SMK mengirimkan 2 penegak yang aktif, sanggup mengikuti kegiatan secara penuh dan mematuhi aturan kegiatan, kemudian mengisi formulir pendaftaran melalui menyusul, membawa alat tulis dan obat pribadi, menyerahkan surat tugas dan gugus depan, menyerahkan biaya pendaftaran sejumlah 50.000 per pangkalan yang akan dikembalikan sebagai fasilitas berupa makan dan piagam peserta. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi link sebagai berikut. Pendaftaran dimulai sejak tanggal diterimanya surat edaran ini sampai paling lambat hari Kamis tanggal 28 November 2024 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk kesediaan awal dapat menghubungi nomor kontak person via WA 0, sebagai berikut 055 861 571 202 yaitu Kak Arif Maulana seperti itu. Kemudian technical meeting pada hari ini ya Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 3.30 sampai 4.30 seperti itu. Kemudian ada ketentuan kejuaraan nantinya untuk lomba ini yaitu hasil perlombaan akan diambil juara 1 sampai juara 6 dengan rincian juara 1 sampai 3 berhak mendapatkan sertifikat, trofi dan uang pembinaan. Juara 4 sampai juara 6 berhak mendapatkan sertifikat dan trofi seperti itu. Kemudian berikut jadwal kegiatannya. Jadi untuk nanti pas 30 Novembernya ya, di kegiatan mulai dari 07 itu keadaan peserta, nanti selesainya di jam 4 sore. Seperti itu. Kemudian penutup demi teknis kegiatan lomba dan bagi tempat guna LTG Pramuka Penegak Maarif NU tahun 2024. Seperti itu. Baik, bisa kembalikan ke MC.
Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, teman-teman peserta atau para pembina yang ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung mengangkat tangan dan kami akan memberikan kesempatan secara bergantian. Kami harap pertanyaan yang disampaikan itu relevan dan langsung ke intinya agar waktu bisa dimanfaatkan secara optimal. Baik, untuk peserta yang hadir pada technical meeting sekarang bisa menyampaikan, mempertanyakan hal yang memang harusnya disampaikan seperti itu. Baik, untuk sesi tanya jawab saya buka sampai 14.30. Jika tidak ada pertanyaan, maka MC bisa melanjutkan untuk penutupan seperti itu. Baik, saya himbau sekali lagi, ada pertanyaan. Coba itu yang hadir di absen Kak Dimas. Baik, MA Biradal Huda. Jadi Oke, ada yang ditanyakan? Coba. Atau sudah jelas? insya Allah sudah Kak. Oke. Kak Fitria Mukmina. Ya, Kak, insya Allah udah jelas. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan nyusul, nggih. Oke, siap. Kemudian ada Kak Eko. Baik, tidak menjawab. Baik, sepertinya sudah paham. Jadi saya harapkan untuk yang sudah mengikuti technical meeting memang bisa memahami. Kemudian jika untuk peserta yang nantinya menonton video ini, diharapkan untuk segera bertanya jika memang tidak memahami kegiatan atau hal yang diperlombakan. Seperti itu. Baik, MC bisa lanjut.
Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Namun, sebelum acara saya tutup, saya sebagai MC memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang semuanya telah berpartisipasi pada technical meeting hari ini. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Yang belum ngisi daftar hadir, silakan diisi daftar hadir sudah panitia share di kolom chat.